Bisa sejumlah berita bohong atau hoaks kerap menghiasi masa kampanye jelang Pileg maupun Pilpres. Nah, apakah pilihan mereka akan berubah karena hoaks? Berikut liputan Yunia Harsari dan Ari Setiawan dalam Warga Bicara Pilpres. Hajatan 5 tahunan pemilihan presiden dan wakil presiden akan segera kita hadapi. Nah, masih ada 2 bulan lagi, tapi saya mau tahu apakah masyarakat sudah punya pilihan dan sudah yakin akan pilihannya. Lalu di tengah banyaknya hoaks yang beredar, apakah mereka bisa jeli memilah mana informasi yang benar dan mana yang hoaks, dan apakah banyak berita hoaks ini akan merubah pandangan mereka terhadap pasangan calon yang mereka pilih? Kriteria dalam memilih presiden dan wakil presiden itu apa? Kalau menurut saya sih yang paling penting itu optimisme ya. Dia bisa memberikan narasi dan pikiran yang optimis ke masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oke. Jadi kan sekarang ini masih masa kampanye, banyak hoax beredar apalagi di media sosial gitu ya. Mas sendiri selama ini bisa nggak sih mengidentifikasi mana info yang hoax, mana yang benar? Ya, selama ini sih saya cukup selektif lah dalam mengkonsumsi informasi, narasi ataupun juga berita-berita sih yang apakah dari digital ataupun dari mulut ke mulut. Ada yang menikmati taman sambil mendengarkan musik. Kayaknya kita bisa ganggu sedikit ya. Halo Mas. Halo. Selamat siang. Mas, aku mau tanya dikit soal Pilpres boleh ya? Oke. Kira-kira udah ada gambaran belum sih nanti bakal pilih siapa? Kalau pilihan sih udah ada. Sudah ada ya. Udah yakin belum? Yakin. Oke, jadi kriterianya dalam memilih presiden dan wakil presiden itu apa sih? Kalau dari aku sih sebenarnya yang bisa dirasain sama keseharian, terus maksudnya bisa dirasain manfaatnya lah. Banyak sekali sekarang hoax, apalagi di media sosial gitu. Mas selama ini mengidentifikasi dia hoax atau benar nih dari mana? Kita kan sekarang zamannya gadget ya, maksudnya bisa cari berita apapun itu semua bisa dicari. Nah dari situ kan kita bisa tahu ini hoax apa bukannya, gitu aja sih. Gampang kok. Gitu. Ini kayaknya ada yang lagi asik melihat pertunjukan musik di taman, yuk kita lihat ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Mau tanya sedikit soal Pilpres boleh ya? Oke, nah mau Pilpres udah ada bayangan belum mau pilih siapa? Udah ada. Udah yakin belum sama pilihannya? Sudah. Nah, sekarang kan tapi banyak hoax ya gitu. Apapun isunya diomongin nih sekarang gitu. Yang penting gimana caranya meraih simpati masyarakat gitu. Nah, kalau Mbak sendiri sekarang taunya itu hoax atau bukan biasanya dari mana? Satu saya lihat situsnya terpercaya apa enggak. Terus kemudian rasional apa enggak gitu. Selama ini kan kampanye bergulir. Banyak hoax nih di media sosial ya. Kalau Mbak sendiri bisa mengidentifikasi satu info itu, satu berita hoax atau bukan dari mana? Kalau saya sih paling tanya sama keluarga ya, sama teman-teman. Atau enggak ngelihat dari sosial media atau searching di Google gitu. Benar nggak sih misalnya si A itu ngelakuin ini atau si B itu ngelakuin ini. Karena kita sebagai masyarakat zaman sekarang juga harus berpikir kritis, nggak langsung percaya apa kata orang luar tentang pendapat si A, si B. Karena kan ada orang yang subjektif, ada orang yang objektif, jadi kadang penilaiannya kan berbeda-beda. Okay. Nah, tahukah Anda selama periode Agustus hingga Desember 2018 ternyata ada 62 hoax terkait dengan Pileg dan juga Pilpres 2019. Artinya ancaman hoax ini memang benar adanya. Nah, bagi Anda ada sejumlah tips agar lebih bijak pada saat menghadapi hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Kemudian cek juga situs yang Anda kunjungi, cek di dalamnya apakah ada fakta atau foto yang kemudian bisa diklarifikasi dengan sumber-sumber terpercaya lainnya. Atau Anda bisa mengikuti grup diskusi yang bisa membantu Anda mengidentifikasi apakah satu informasi benar adanya atau hanya hoax belaka. Nah, jangan sampai hoax ini membuat kita malas untuk memberikan hak suara. Yuk kita sama-sama meramaikan TPS di hari Rabu 17 April 2019 untuk memilih perwakilan kita di legislatif dari 16 partai politik yang sudah terdaftar. Nanti kita juga harus memilih presiden dan juga wakil presiden, mau paslon 01 atau paslon 02. Nah, masa sendiri masih akan berlangsung hingga 13 April 2019. Cek nama Anda apakah sudah masuk dalam DPT di kelurahan atau kecamatan. Dan yang terakhir, jangan sampai golput apalagi menggunakan alasan malas untuk datang ke TPS. Karena memang 17 April 2019 ditetapkan sebagai hari libur nasional agar kita semua bisa datang ke TPS dan memberikan hak suara kita pada pemilu 2019. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Ari Setiawan, Metro TV.